Good morning, everyone. How are you today? Fine? Yeah, I hope all of you in a great condition. Miss harap kalian dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar tentang memo dan recon text, ya kan? Nah, hari ini Miss Vicky akan menemani kalian belajar tentang materi baru. Sebelumnya, Miss Vicky mau tanya nih, kalian pernah tersesat nggak? Atau menemui orang yang tersesat? Pernah? Kalau belum pernah, kalian yang pernah mengalami tersesat atau bertemu dengan orang yang tersesat pasti menanyakan tentang petunjuk arah kan? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menebak? Ya, kita akan belajar tentang direction, atau lebih tepatnya asking and giving direction. Nah, sebelum itu Miss akan memberikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ini dia tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita belajar materi asking and giving direction lebih dalam, Miss akan memberikan video pada kalian semua terkait materi asking and giving direction, agar kalian lebih mudah paham tentang materi hari ini. Oke, jangan lupa ya ditulis dan diperhatikan baik-baik tentang materi yang penting yang ada pada video. Karena kalian juga akan mengerjakan sedikit soal yang ada pada video tersebut. Oke, kalau gitu kalian lihat dengan baik dan benar ya. Happy watching! Locations and directions. We use prepositions to show locations. Between, next to, on the corner of, across from, behind. To give directions, we use verbs. Cross, turn left, turn right, go past, go straight ahead. Asking for locations and directions. How can I get to the bank? How do I get to the city park? Where is the post office? How far is the restaurant from here? Is there a drugstore around here? Can you tell me where the supermarket is? Do you know where the library is? Could you tell how to get to the club? Excuse me, I'm looking for the nearest bank. Typical answers. It's down the street on your left. Go to the corner and turn right on Main Street. Walk 1 block. Turn left. It's on the right. It's around the corner from the school. It's 2 miles from here, next to the bank. Take the first turn on the right. Walk across the street. Go down First Avenue to Pine Street. Stay on 2nd Avenue for 50 meters. Typical answers. Follow 2nd Street for 200 meters. Go along State Street until you get the post office. Take the 2nd Street on the right. Turn back on Main Street. Keep going for another 50 meters. It'll be straight ahead of you. The best way is to go right on Main Street. Take 3rd Avenue. Locations. It's around the corner.
It's across the street. It's down the street. It's next to the bank. It's on the left. It's on the right. Where's the bookstore? It's on Main Street, between the gas station and the subway station, across from the department store. Where's the gas station? It's on the corner of Main Street and Center Avenue, next to the bookstore, across from the bank. Where's the First National Bank? It's on Pine Street, next to the grocery store, across from the hotel. Where's the grocery store? It's on the corner of Pine Street and 2nd Avenue, next to the drugstore, near the square. Excuse me, where's the hospital, please? It's down the street, next to the bank. Where's the gas station? It's around the corner, across from the hospital. Directions: go straight ahead. Turn left. Turn right. Go to the corner and turn left. Go to block and turn left. How do I get to Patty's Auto Repair Shop? Go 1 block. Turn right. Go 2 more blocks. It's on the left. Thanks. Go 1 block. Turn right. Go 2 more blocks. It's on the left. Excuse me, where's the police station? Go straight ahead. Turn right on Park Street. Go 1 block. Turn left. It's on your right. Go straight ahead. Turn right on Park Street. Go 1 block. Turn left. It's on your right.
Nah, tadi kalian sudah melihat video asking and giving direction. Gimana? Sudah sedikit paham? Oke, kalau gitu kita langsung saja ya belajar bersama-sama tentang gimana caranya asking and giving direction. Oke, kalau gitu kita langsung belajar tentang bagaimana how to ask direction. Oke, kalau gitu kita belajar pelan-pelan dulu ya. Nah, gimana Miss caranya asking for direction? Oke, caranya adalah kalian jangan lupa memasukkan kata kunci. Loh, apa itu kata kunci, Miss? Nah, di asking and giving direction ada kata kunci yang harus kalian ingat dan harus kalian pakai. Apa saja itu kata kuncinya? Ada modal dan 5W plus 1H. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh kalimat pertanyaannya. Nah, contohnya seperti ini. Excuse me, can you show me the way to the hospital, please? Nah, jangan lupa kalian pakai excuse me dulu agar lebih sopan dan menggunakan modal selanjutnya. Setelah itu pertanyaan yang kalian inginkan dan jangan lupa pakai please. Jangan lupa juga tanda tanya. Nah, seperti itu kalian bisa merubah modal yang tadi dengan could, will, atau would. Seperti itu. Nah, setelah kalian belajar tentang asking direction, selanjutnya kita akan belajar tentang giving direction. Nah, jangan lupa di giving direction juga ada kata kunci yang harus kalian gunakan. Kata kuncinya yaitu berupa preposition of place. Nah, seperti apa contoh dari preposition of place? Nah, ini contohnya. Miss punya flashcard di sini supaya kalian lebih mudah. Ini ditulis turn right, berarti sesuai dengan tanda panah yang ada di sini, artinya belok ke kanan. Selanjutnya, turn left. Sesuai tanda panah yang ada di sini, berarti artinya belok kiri. Selanjutnya ada go past atau melewati. Selanjutnya ada go straight ahead atau jalan terus ke depan sesuai tanda panah yang lurus. Selanjutnya ada cross, sesuai tanda panah yang melewati garis, berarti artinya menyeberang. Selanjutnya ada next to atau di sebelah, sesuai gambar yang ada di sini. Selanjutnya ada at the corner atau di pojok, sesuai dengan gambar yang ada di sini, ada di pojok. Lalu ada opposite atau di seberang, sesuai dengan gambar yang ada di sini. Setelah itu, yang terakhir yaitu between atau di antara, sesuai dengan gambar di sini. Kotak merahnya ada di antara kotak putih, ya. Nah, sudah paham ya? Jangan lupa ini semua dicatat untuk kalian pahami lagi.
Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang asking and giving direction beserta kata kuncinya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Jadi, ini soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya terdapat 15 soal yang berbentuk kalimat rumpang. Jadi, kalian tinggal mengisi bagian-bagian yang kosong dengan preposition of place atau modal yang terdapat pada kotak di atas. Jadi kalian tinggal mengisi sesuai yang ada di kotak tersebut. Oke, kalian bisa pause bagian ini dan mulai mengerjakan. Ditunggu ya selama 5 menit. Selamat mengerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Kita koreksi bersama-sama ya. Jangan lupa dikoreksi dengan jujur, oke? Kita langsung ke nomor 1. Jawabannya where, di mana. Nomor 2, how, bagaimana. Nomor 3, in front of, di depan. Nomor 4, jawabannya the corner, di pojok. Dan nomor 5, 2 blocks, melewati 2 blok. Dan yang nomor 6, right on, di sebelah kanan. Lanjut ke nomor 7, where, di manakah kamu? Yang nomor 8, in front of, di depan restoran. Nomor 9, is next to, di samping, it's next to the post office. Dan yang nomor 10, go straight ahead, jalan lurus ke depan. Selanjutnya nomor 11, where are we going now? Atau mau pergi kemana kita sekarang? Selanjutnya nomor 12, do you know where the shopping mall is? Jawabannya do. Selanjutnya nomor 13, turn right, atau belok ke kanan. Selanjutnya nomor 14, go past, artinya melewati. Selanjutnya yang terakhir nomor 15, yaitu next to the cinema, atau artinya di samping bioskop. Oke, begitu. Bagaimana, mudah kan? Nah, ada yang salah satu. Kalau ada yang salah satu, penghitungan skornya 14 per jumlah soal dikali 100. Nah, gimana latihan soalnya? Mudah kan? Ya, selanjutnya kita akan masuk ke game session. Yeay. Nah, di sini Miss punya 5 kertas. Kalian harus membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, kalian 5 orang tersebut di setiap meja akan mendapat 5 kertas ini. Jadi setiap kelompok dapat kertas ini, dapat 5 kertas ini. Nah, setelah Miss Tata di atas meja 5 kertas ini, saya akan putarkan musik. Nah, setelah musik itu berhenti, kalian secara cepat harus memukul salah satu kertas yang ada di depan kalian. Jadi setelah musiknya berhenti, kalian harus memukul seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kalian harus membaca dan mencari pertanyaan yang sama kepada teman kalian yang mendapatkan jawaban yang sama juga. Nah, setelah itu kalian harus membuat dialog yang simpel sesuai dengan pertanyaan yang kalian dapat. Nah, di sini misalnya Miss dapat pertanyaan, excuse me, can you show me the way to the pasar besar please? Nah, kalian harus menjawab pertanyaan ini dengan membuat dialog bersama teman kalian. Seperti itu. Paham ya? Nah, akan tetapi permainan ini hanya bisa kita lakukan jika kita semua bertemu di dalam kelas. Nah, jadi kita main kertas ini kalau sudah kondisi pulih seperti semula ya.
Oke, jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang asking and giving direction. Apa saja? Yaitu kita tadi sudah belajar bagaimana caranya asking and giving direction menggunakan kata kunci masing-masing. Dengan cara di asking and giving direction menggunakan modal dan 5W plus 1H dan menggunakan preposition of place pada giving direction. Nah, untuk tugas pada hari ini, kalian harus membuat dialog sederhana tentang asking and giving direction. Topiknya bebas, kalian mau apa, terserah kalian. Dikerjakan di Microsoft Word ya. Nah, kalian boleh mendesain tugas kalian semenarik mungkin. Jadi mau ditambahin gambar, mau ditambahin garis-garis, atau dikasih petunjuk arah seperti yang tadi Miss buat, itu nggak apa-apa, boleh banget. Kalau gitu, setelah tugasnya selesai, kalian kumpulkan di Google Classroom yang sudah Miss buat. Nah, Miss harap pembelajaran pada hari ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan semoga bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk pembelajaran hari ini and see you later.